Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini saya kembali akan memperkenalkan ke teman-teman semua salah satu project yang menurut saya cukup menarik untuk kalian pantau. Genrenya kali ini kembali adalah Play to Earn dan namanya adalah Pokemani. Jadi sesuai dengan namanya aja, ini ada kaitannya sedikit dengan Pokemon, tapi ya ini hanya Pokeball-nya saja, tapi untuk karakternya sendiri sebenarnya tidak mirip gitu ya. Nah, saya bakalan bahas kira-kira apa aja fitur-fitur yang ditawarkan di sini, kemudian kira-kira gimana caranya untuk bermain game ini. Nah, kita akan mulai bahas dari websitenya terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian perhatikan, di sini ada beberapa tab yang bisa kalian temukan di websitenya. Sebelum kita mulai guys, disclaimer on dulu bahwa ini bukan financial advice. Segala sesuatu yang saya sampaikan di video hari ini hanya pure sharing belaka. Kalau misalnya kalian mau melakukan keputusan investasi apapun, pastikan kalian sudah melakukan riset sendiri terlebih dahulu. Gitu ya. So, kita bakalan bahas beberapa hal. Semua link yang saya bahas di sini akan saya sertakan di kolom description di bawah, jadi kalian bisa cek saja semuanya nanti di situ. So, di websitenya kita akan bisa menemukan beberapa tab. Di sini ada Home, Game, Market, User Center, dan Game Wiki. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, kita akan menemukan dua button. Pertama button Play atau Getting Started. Jadi ini adalah ketika kalian udah mau main, nanti pastinya klik di sini gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita bakalan bahas dulu dari segi websitenya ya, secara keseluruhan. Nah, di sini ada karakter-karakter yang bisa kalian dapatkan nanti kalau misalnya kalian bermain game ini. Ada typical fighting, ada yang typical specter, ada juga yang psychic, ada juga yang raw. Jadi masing-masing mempunyai story yang berbeda. Tentunya kalian bisa cek saja di sini apa background dari tipe-tipe karakter di sini. Nama karakternya sendiri itu Neko gitu ya, Neko nama karakternya. Dan fitur yang ditawarkan di game ini itu cukup banyak gitu. Pertama ada marketplace trading, tentunya untuk jual beli karakter-karakter atau barang-barang yang berfungsi di game tersebut. Marketplace is available to buy and sell nekos and equipment. Jadi peralatan dan juga nekosnya nanti kalian bisa jual beli di marketplace-nya. Kemudian di sini juga ada fitur PVP atau player versus player, di mana kalian akan memperebutkan resources atau sumber daya gitu ya. Pokeball di sini adalah ketika nanti kalian membeli semacam bola Pokemon gitu ya. Di dalamnya ada isi karakter-karakter yang namanya Neko yang tadi disebutkan, dan kalian bisa bermain dengan Neko tersebut. Kemudian kalian tentunya juga bisa earning atau mendapatkan reward dari ketika kalian bermain game ini. Dan ada equipment yang jumlah variasinya banyak, a wide variety of equipment and prop system. Jadi juga di sini ada training ground, jadi kalian juga bisa PvE dan juga bisa latihan gitu ya di sini. Jadi fiturnya juga cukup banyak dan cukup lengkap. Kemudian untuk pembagian tokennya, distribusi tokennya, kalian juga bisa cek di sini pembagiannya seperti apa. Untuk di sini 10%-nya dikasih ke tim developer. Aktivitas komunitas itu dikasih 15%, PVP 20%, liquidity mining 30%, PVE 20%, dan investor serta private investor itu dikasih hanya 5%. So, secara pembagian tokenomic ya ini menurut saya cukup berimbang gitu ya, tidak ada salah satu yang terlalu dominan. Kemudian untuk roadmap-nya juga kalian bisa cek di sini. Sekarang kita harusnya udah berada di Q2 2022 ya. Di sini diekspektasikan ada 7 hal yang akan diselesaikan, yaitu adalah building PME liquidity pool, kemudian akan launching merge mode, ada launching juga washing and learning function, launching juga 5 versus 5 PVP, kemudian mereka juga menargetkan untuk listing di centralized exchange untuk Q2 2022, dan juga ada mode baru namanya dual cam dan third generation new Neko. Jadi nanti ada karakter-karakter baru yang juga bisa kalian beli dan kalian bisa pakai gitu. Jadi ini dia udah kasih ke kita roadmap-nya hingga Q4 2022. Jadi kalian bisa baca sendiri kira-kira progres yang pengen disampaikan oleh tim sampai 2022 akhir itu apa aja. Nah, kalian bisa baca semuanya di sini. Oke. Dan partnernya di sini juga disebutkan ada Binance Smart Chain, ada PancakeSwap, CoinMarketCap, CoinGecko, dan sudah juga diaudit oleh Solidity Finance. Kalau misalnya kalian pengen cek hasil auditnya seperti apa, nah kalian bisa klik saja langsung di sini gitu ya. Nah, kalian juga bisa join komunitasnya, tentunya di atas di sini ada Telegram, ada juga Twitter dan lain sebagainya. Kalian bisa klik saja di sini kalau kalian pengen cek komunitasnya seperti apa. Nah, bagi kalian yang masih bingung gitu ya untuk detailnya dari game ini, maka kalian bisa klik di sini Game Wiki. Nah, ini akan
langsung menunjukkan ke kita halaman baru dan isinya adalah penjelasan lebih rinci tentang fitur-fitur yang ditawarkan game ini. Nah, kalau misalnya tab pertama ini di Pokemani World, kalian akan bisa menemukan penjelasan dari background story game ini gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi game ini, ceritanya seperti apa gitu. Nah, kalian bisa cek di sini. Kemudian kalau kalian pengen memainkan gamenya, caranya nanti juga udah dijelaskan di sini. Yang pertama, kalian harus mempunyai MetaMask terlebih dahulu. Simpelnya kalau kalian di PC gitu ya, kalian bisa langsung install MetaMask extension di sini. Oke, jadi kalian tinggal klik saja, tidak ribet. Kemudian, ketika sudah ada MetaMask, maka secara default itu biasanya dikasih Ethereum blockchain gitu ya, masih dalam bentuk Ethereum. Nah, kalau misalnya kalian pengen main Pokemani, kalian harus menambahkan blockchain Binance atau BSC gitu. Nah, caranya untuk menambahkannya seperti apa? Nah, di sini juga dijelaskan adding di BSC chain. Ketika nanti kalian klik MetaMask-nya di sini, nanti kalian tinggal klik custom RPC, kemudian kalian tinggal memasukkan beberapa data di sini. Di sini ada dikasih detailnya gitu ya. Karena harusnya ini kan kosong nih guys. Nanti kalian isi sendiri. Networknya apa, RPC URL-nya apa, ini masih kosong semuanya. Dan kalian isi dengan hal-hal yang disampaikan di sini. Nanti kalau sudah selesai, kalian tinggal klik save dan harusnya kalian akan muncul BSC mainnet gitu ya. Kalau misalnya default biasanya MetaMask itu masih Ethereum. Nah, kalau kita pengen yang blockchain lainnya ya harus kita tambahkan secara manual gitu ya. BSC juga sama, kalian tinggal tambahkan data-datanya sudah jelas di sini, kalian tinggal masukin aja copy paste dan nanti tinggal save gitu ya. Nah, kalau kalian pengen tahu juga tim-timnya siapa-siapa aja sih yang nge-develop game ini gitu ya. Nah, kalian juga bisa baca di sini tim membersnya siapa aja. Untuk CEO-nya bernama Kevin, CTO dan co-foundernya itu Matt, ada Michelle sebagai co-founder juga. Marketingnya si Perry, Wilson, Ian, Dave, dan juga ada Jackson. Dan Barry Smith. Jadi masing-masing di sini tentunya mempunyai role-nya yang berbeda-beda. Kalian juga bisa cek di sini ada penjelasannya background mereka itu dari mana aja gitu ya, pengalaman mereka seperti apa, dan tentunya kalian bisa cek lebih lanjut apakah ini benar atau tidak dan kalian baru melakukan keputusan investasi gitu ya. Nah, kalau untuk gamenya sendiri, pertama nanti kalian harus tentunya membeli dulu karakter yang dinamai Neko gitu ya, itu adalah karakternya. Dan kita beli itu dalam bentuk Pokeball seperti ini, bola seperti bola Pokemon gitu ya. Dan di sini ada harganya. Nah, ketika nanti kalian beli ini, kalian akan menetaskan atau membuka bolanya dan di dalamnya ada karakternya yang disebut sebagai Neko. Jadi ini yang pertama tentunya. Kemudian di sini juga ada penjelasan untuk kira-kira rewards yang bisa kalian dapatkan itu seberapa sih, perhitungannya ada di sini. Dari level 1 ke level 2, NKG-nya itu 40.000, kemudian probability value-nya itu 0%, income multiple-nya itu 2. Jadi semakin tinggi level karakter kalian, tentunya untuk penghasilannya itu juga semakin tinggi. Jadi kalian bisa menaikkan level karakter kalian. Cuman semakin tinggi levelnya itu ada resiko. Resikonya apa? Kalau 1 sampai 5 ya tidak ada resiko sama sekali karena tidak ada probabilitas untuk kegagalan. Tapi kalau misalnya kalian sudah mau naikkan dari level 5 ke 6 dan seterusnya, itu ada probabilitas untuk kegagalan gitu ya. Kalau 5 ke 6 itu kegagalannya probabilitasnya 10% ya, ini masih termasuk cukup kecil. 6 sampai 7 itu 15% dan seterusnya. Kalau misalnya kalian yang terakhir itu level 11 ke level 12 itu membutuhkan atau probabilitas kegagalannya itu 50%. Jadi hoki-hokian gitu guys. Tapi kalau misalnya dapat, ya tentunya ini kalian bisa menghasilkan reward yang luar biasa besar gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalian bisa naikkan dari level 1 hingga level 2 dan ini memakan NKG. Jadi penghasilan yang kalian dapatkan dari game ini nanti nama tokennya adalah token NKG ya guys, token NKG. Oke, ini adalah karakter-karakternya, namanya Neko seperti yang tadi saya sebutkan. Dan ada 4 tipe utama yang disampaikan di sini adalah tipe Fighting, ada tipe Rock, ada tipe Psychic, ada tipe juga Spectre gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih spesifiknya untuk masing-masing tipe, di sini akan dijelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari tipe Rock atau tipe Fighting atau tipe Psychic atau tipe Spectre. Dan di sini ada beberapa contoh dari karakter yang bisa kalian dapatkan. Seperti yang misalnya di tipe Rock, itu ada yang namanya Linoone, ada juga Armaldo, ada Golem, ada juga Larvitar. Kalau misalnya kalian mendapatkan yang Fighting type, kalian bisa jadi dapat yang Ralts, atau Absol, Gimli, atau Persian.
Kalau misalnya yang psychic, ya ini juga beda-beda lagi karakternya ya. Kalian bisa cek saya di sini. Dan untuk karakternya, sebenarnya saya lihat ini unik-unik ya guys. Dan dia gambarnya juga nggak burik gitu guys, bagus gitu. Hasil karyanya juga bagus, jadi saya cukup tertarik ya untuk mencoba game ini. Dan yang terakhir itu Spectre. Dan di sini juga ada NFT yang cukup lucu gitu yang bisa kalian dapatkan dan bisa kalian pekerjakan gitu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa hal yang bisa kalian lihat juga ketika battle gitu ya. Hit point itu apa, attack value itu perhitungannya seperti apa, defense value, magic resistance value, dan juga hit rate. Untuk kalian yang para gamers ya harusnya nggak asing lah ya dengan beberapa atribut di sini. Kalian harusnya ngerti gitu ya apa fungsi dari masing-masing atribut di sini. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini juga ada penjelasan soal atribut. Ada strength, ada agility, ada constitution, intelligence, willpower, dan spirit. Jadi di sini masing-masing juga ada kelebihan kekurangannya, lalu fungsinya apa aja nih atributnya. Jadi kalian bisa cek semuanya di sini. Makanya tadi saya sampaikan kalau kalian misalnya pengen main game ini, mungkin masuk ke game wiki-nya ini akan sangat berguna karena kalian akan mendapatkan penjelasan tentang segala fitur yang ditawarkan di game di sini. Nah, lalu cara menghasilkannya gimana? Nah, ketika nanti kalian buka Pokeball-nya, kemudian dapat karakter, kalian akan bisa mining gitu atau menambang. Di sini juga kalian bisa idle ya gitu guys. Jadi kalian bisa tinggalkan dan dia menghasilkan sendiri penambangannya. Namanya adalah NKG mining. Nanti ketika kalian main gamenya itu akan muncul map seperti ini. Oke, dan ada beberapa tipe yang bisa kalian jalankan gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah part-time jobs. Ini untuk level pertama dan perhitungan per bloknya itu 0,01 NKG. Kemudian untuk Budokan Coach itu Fight Team Type level 2. Jadi ini mapnya hanya untuk yang tipe fighting. Jadi kan nanti kalau kalian buka Pokeball-nya, kemudian kalian mendapatkan karakter yang tipikalnya apa, apakah fighting, rock, specter atau psychic, itu mapnya beda-beda. Kalau di sini yang untuk tipe fighting, Budokan Coach namanya, untuk level 2 atributnya 86 strength dan juga 61 constitution. Dan ini adalah perhitungan untuk penghasilan kalian nanti. Tapi kalau misalnya ketika kalian buka, kalian dapatnya yang tipe Spectre, maka kalian masuknya ke Bounty Assassin untuk level 2 gitu ya. Dan ini perhitungan untuk pendapatan kalian. Sedangkan untuk tipe Rock, itu kalian masuknya ke Jungle Guardian. Dan juga untuk yang Psychic, kalian masuknya ke Magic Potion Maker gitu ya. Dan masing-masing itu semuanya level 2. Perhitungannya kalau saya lihat ini semuanya sama gitu ya, cuman beda tipikal aja. Dan yang terakhir itu ada Dark Forest. Ini untuk semua profesi, level 1 juga bisa. Atributnya minimal ya, minimal itu 401. Oke. Kemudian juga ada Atlas Combat, ada Budokan. Di sini ada penjelasannya juga. Kalian bisa cek. Ini ada beberapa map juga yang bisa kalian mainkan nanti. Nah, untuk equipmentnya juga di sini ada penjelasannya sedikit. Kemudian ada Battle for Resources. Ketika kalian nanti PvP, kalian akan bisa ya mencuri lah istilahnya, atau kalian bertarung untuk sumber daya yang ada. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan untuk token yang nanti akan dipakai di game ini. Ada 2 token sebenarnya, yaitu adalah token PMY dan juga NKG. Tapi untuk sekarang kita lebih berfokus ke NKG dulu nih guys. Oke, dan ini ada token address-nya. Kalau misalnya kalian pengen cek pergerakan harganya seperti apa, atau kalian pengen buy, di sini ada smart contract-nya di sini. Nah, ini yang nanti kalian bisa jual-jualin ketika nanti kalian menambang, kalian akan menghasilkan NKG. Dan NKG ini bisa kalian jual gitu ya. Earn-nya caranya seperti apa? Yaitu dengan mining atau atlas atau kalian battle PvP gitu ya. Nanti semuanya kalian akan bisa menghasilkan NKG. Kemudian utilities dari NKG itu bisa untuk upgrade neko kalian atau karakter kalian itu bisa di-upgrade. Dan juga kalian bisa mendapatkan tiket atau kalian bisa masuk ke challenge lainnya yang juga bisa menghasilkan kalian reward tambahan gitu ya. Dan ya, kalau misalnya kalian pengen cek roadmap-nya juga yang lebih detail, di sini juga disampaikan seperti tadi di website-nya, seperti itu ya. So, saya rasa untuk penjelasan gamenya sekarang cukup jelas ya guys. Dan kalau misalnya kalian pengen main, yang perlu kalian siapkan pertama MetaMask, kemudian kalian di MetaMask tersebut kalian perlu siapkan BNB ya
untuk gas fee gitu guys. Untuk gas fee yang nggak usah terlalu banyak, mungkin $10 itu harusnya cukup gitu ya. Itu pun udah berlebih-lebih supaya nggak kurang aja gitu guys. Kalian kurang lebih ya $10 aja siapin untuk gas fee. Nah, nanti ketika masuk kalian akan langsung misalnya connect. Kalau kalian pengen main ya, kalian connect dulu dengan MetaMask kalian. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kalian tinggal klik namanya presale di sini. Nah, untuk superior account-nya itu nanti kalian bisa memakai yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Nah, ini adalah superior account-nya dan kemudian kalian tinggal klik confirm. Oke. Nah, ini kemudian akan muncul halaman seperti ini di MetaMask kalian. Nah, ini kenapa kalian harus siapkan gas fee berupa BNB ya. Walaupun ini kecil banget sih guys, cuma 0,0006 BNB, kecil banget. Kalian kemudian tinggal klik confirm. Oke. Nah, tinggal proses. Jadi saya ajarin step by step ya guys, supaya kalian lebih paham. Kalau kalian bingung, kalian bisa ulang saja videonya. Nah, di sini kalian akan bisa langsung ketemu dengan halaman di sini. Oke, dan untuk satu Pokeball-nya itu kalian membutuhkan 28 BUSD. Nah, kalau di sini saya akan membeli sebanyak 3 ya, 3 Pokeball, dan saya tinggal klik di sini approve. Oke, approve. Kemudian kita nanti dikasih lagi gas fee di sini. Nah, gas fee lagi $0,15. Jadi ini kecil-kecil banget sih guys, kecil-kecil banget. Dan ya kalian tinggal confirm saja di sini. Oke. Nah, ini tinggal progress dulu guys, sabar ya. Jadi ini lagi proses. Nah, ketika sudah confirm, nah ini ya kalian klik payment lagi. Oke. Nah, kemudian kalian klik confirm lagi. Oke, jadi ini prosesnya step by step, kalian ikuti saja kalau memang kalian pengen coba. Nah, kalau menurut saya di sini itu biasanya untuk gaming play to earn ya guys. Kalian masuknya harus di awal karena pada saat di awal itu biasanya harga karakternya masih nggak mahal-mahal. Seperti di sini masih satunya cuma 28 BUSD, kan kecil banget gitu. Nah, ini kita udah dapat sukses, kalian tinggal klik open saja. Oke, dan ini ada gas fee lagi. Nah, kalian tinggal klik confirm. Oke. Jadi kita tunggu kira-kira kita dapat karakter apa aja nih guys. Saya belinya 3 dan mudah-mudahan ya dapatnya karakternya yang bagus gitu ya. Jadi ketika kita mining ya dapatnya bisa lebih banyak. Oke, nah ini udah confirm. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini ada 3 karakter yang kita dapatkan. Yang pertama, oke, kita dapat yang ini. Yang kedua, kita dapat bintang 1, ini bintang 2. Satunya lagi bintang 1 lagi. Ya, kalau saya mungkin kurang hoki kali guys ya. Ya kali-kali kalau kalian yang gacha dapatnya 3 bintang atau 5 bintang kali-kali gitu kan. Ya, kalau misalnya dapatnya seperti itu, ya tentunya kalian akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Nah, ini kalau misalnya kalian sudah dapat, akan masuk ke sini ya. 3 karakter yang tadi kita dapatkan. Nah, untuk menghasilkan kalian tinggal klik di sini NKG mining. Nah, ini sama seperti yang tadi kita jelasin, ada petanya gitu guys. Nah, untuk yang tadi juga ada jelasin ya, levelnya kan kita masih level 1 nekonya, maka kita bisa masuknya ke part time job di sini. Oke, nah di sini kalian tinggal choose all saja. Oke. Kemudian kalian choose all, udah choose all di situ. Kemudian kalian tinggal klik work di sini. Nah, ketika klik work, maka kalian juga akan dimintai gas fee lagi. Kalian tinggal confirm. Oke. Jadi ini gamenya juga kalian nggak usah pantau juga gitu guys. Asal kalian udah klik, nanti kalian udah bisa tinggalkan dan dia akan otomatis mendapatkan penghasilan untuk kalian gitu ya. Nah, ini udah saya pekerjakan 3 biji karakter yang saya dapat tadi guys. Dan sekarang sudah menghasilkan 0,02 NKG. Jadi dia menghasilkan terus-menerus ya. Dan untuk klaimnya nanti kalian juga perlu siapkan gas fee gitu guys. Sama nanti klaimnya juga kalian bisa melalui MetaMask. Dan kemungkinan saya nanti akan buatkan video lagi untuk mereview kira-kira hasilnya seperti apa miningnya di sini.
Dan ini saya tinggalkan aja tentunya karena ya saya pengen dapat rewardnya gitu guys. Dan kita bisa keluar di sini. Nah, kalian bisa cek map-mapnya ini apa-apa aja. Tapi yang kalian bisa masuki adalah tentunya sekarang part-time job dulu. Karena kan kita masih level 1 nih guys. Nah, kalau udah level 2 mungkin kita nanti bisa masuk ke Jungle Guardian, Bounty Assassin, untuk Magic Potion Maker, atau Budokan Coach. Tapi tentunya ini tergantung tipe karakter yang kalian dapatin ya guys. Kalau tipe karakternya yang rogue, yang specter, yang fighting, itu beda-beda tempatnya seperti yang tadi dijelasin di sini ya. Nih, ini ada penjelasannya untuk NKG mining. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kalian dapatnya tipikalnya apa, kalian tinggal cek saja harus masuk ke map yang mana gitu ya. Jadi, ya itu aja sih guys. Gamenya simple aja menurut saya, dan untuk masuk sebenarnya tidak terlalu mahal sekarang. Tentunya saya tidak mengajak kalian apapun gitu. Ini semuanya pure adalah sharing dari saya saja. Saya mencoba game baru yang menurut saya cukup menarik. Siapa tahu kalian juga tertarik, dan saya udah jelaskan caranya seperti apa. Dan ya, saya rasa videonya sampai di sini dulu aja guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.